ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Para ulama yang sangat saya hormati dan muliakan, para habaib, para kiai, para guru, para asatidz yang begitu banyak hadir di tengah-tengah kita, senantiasa kita doakan mudah-mudahan para guru-guru kita, para ulama dan para habaib kita senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberikan kesehatan yang sempurna, sehat lahir dan batin, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal habib al-mahbub Al-Habib Husain bin Ja'far Al-Haddad Al-Mukarram, Bapak Kiai Haji Hashim, Bapak Kiai Haji Abdul Hadi, Kiai Haji Soaleh, banyak para ulama-ulama kita yang mohon maaf, Ustaz-Ustaz, Bapak-Bapak, para asatidz, Ustaz Mansur, Bapak-Bapak, Ibu, ada ibu-ibu di mana? Di atas. Biasanya ibu-ibu di bawah. Di atas enak, di atas. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Alhamdulillah, biiznillah ta'ala kita bisa berkumpul di tempat yang baik, dalam acara yang baik, bersama dengan guru-guru kita yang baik. Insya Allah selesai keluar dari tempat ini menjadi orang-orang yang baik. Amin ya rabbal. Tempat yang kita duduki saat ini adalah merupakan tempat yang paling terbaik yang ada di muka bumi ini. Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, apa tempat yang paling baik yang ada di muka bumi ini? Kemudian beliau menjawab, khairul biqa masajiduha. Sebaik-baiknya tempat adalah masjid. Alhamdulillah. Dan masjid ini merupakan baitul min buyutillah, rumah di antara rumah-rumah Allah. Insya Allah nanti yaumul qiyamah kita yang hadir pada malam hari ini, masjid akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi, beliau pernah menuliskan satu hadis di dalam satu kitab yang beliau tulis, beliau susun, yaitu kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, bahwa nanti satu-satunya bangunan yang tidak akan dihisab nanti pada hari kiamat adalah masjid. Masjid tidak akan dihisab. Insya Allah rumah-rumah kita bakalan dihisab. Itu rumah yang kita bangun bakalan ditanya nanti, pakai uang yang halal atau pakai uang yang haram. Rumah dihisab, kontrakan kita dihisab, warung-warung kita, toko kita, kantor kita dihisab, termasuk apartemen kita. Punya apartemen enggak? Semua akan dihisab kecuali masjid, katanya. Bahkan nanti masjid ini akan masuk ke dalam surga. Masjid, semua masjid yang ada di muka bumi akan
akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang pertama, masjid yang akan masuk ke dalam surga adalah masjid yang pertama dibangun oleh Allah di muka bumi ini, Masjidil Haram di Mekah. Itu yang pertama yang akan masuk. Didampingi sebelah kanannya ada Masjidil Aqsa di Palestina, sebelah kirinya Masjid Nabawi yang ada di Madinah Al-Munawwarah. 3 masjid ini masuk nanti ke dalam surga. Kalau 3 masjid ini sudah masuk ke dalam surga, barulah nanti semua masjid yang ada di muka bumi ini pun juga akan masuk ke dalam surga. Insya Allah semua masjid akan masuk ke dalam surga. Dan yang paling buncit Masjid Al-Jihad. Biarin paling buncit, yang penting masjidnya yang masuk. Tahu orangnya. Insya Allah. Tapi kata Nabi, ketika masjid akan masuk ke dalam surga, Allah tanya sama masjid. Apa kata Allah? Ya baiki, rumahku, masjid, engkau akan masuk ke dalam surga. Adakah orang-orang yang ingin engkau ajak bersamamu masuk ke dalam surga? Allah tanya kepada masjid, adakah orang-orang yang ingin engkau ajak masuk ke surga bersamamu? Faqala na'am, ada ya Allah. Kata masjid, ada. Allah nanya, siapa yang akan engkau ajak bersamamu ke dalam surga? Masjid bilang, yang pertama yang akan aku ajak masuk ke dalam surga bersamaku, kata masjid, yang pertama adalah siapa kira-kira? Siapa yang pertama? Allah tanya. Apa jawab masjid? Yang pertama yang akan aku ajak masuk bersamaku ke dalam surga. Siapa? Imam? Bukan. Siapa? Makmum? Bukan. Apalagi berbot. Lalu siapa yang pertama kali akan diajak masuk ke dalam surga? Apa kata masjid? Yang pertama yang akan aku ajak masuk bersamaku ke dalam surga adalah orang-orang yang telah menginfakkan hartanya untuk aku, kata masjid. Insya Allah. Orang-orang yang telah mewakafkan tanahnya untuk aku, kata masjid. Orang-orang yang telah mengeluarkan hartanya untuk aku, kata masjid. Itu yang pertama yang akan aku ajak. Tuh, orang-orang yang pernah ikut tuh, yang beliin semen, yang beliin pasir, yang beliin keramik, yang beliin yang suka ngisi kotak. Ada kotak kan? Ada kotak kan? Saya kadang-kadang kalau lagi khutbah Jumat suka melihat kotak. Betul? Ada kotak, jalannya lancar banget tuh kotak. Tuh kotak jalannya lancar. Ya Rabb, al-bakhil baridun minan nas, baridun minallah, baridun minal jannah, wa qaribun minan nar. Kata Nabi, orang yang pelit, orang yang bakhil. Bakhil, tahu bakhil? Tahu bakhil? Apa bakhil? Apa bakhil? Pelit. Tahu pelit? Apa? Medit. Tahu medit? Apa? Korek. Tahu korek? Lu. Al-bakhil baridun minan nas. Orang yang bakhil, orang yang pelit, manusia kagak ada yang demen sama orang pelit. Betul? Betul? Nabi pernah Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi naik langit 1, 2, 3, tembus ke langit yang ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi diperlihatkan surga
surga. Ketika Nabi diperlihatkan surga, ra'aitu mahkuban ala babil jannah, aku lihat di pintu surga ada tulisan. Di pintu surga ada tulisan gede banget. Kemudian Nabi selesai mi'raj, turun. Besoknya ketemu sama Sayyidina Ali. Kemudian Nabi bilang, apa kata Nabi Muhammad? Ya Ali, ra'aitu mahkuban ala babil jannah. Ali, ketika aku di Isra dan di Mi'rajkan, aku lihat di pintu surga ada tulisan besar. Di pintu surga ada tulisan besar, anta muharramatun ala kulli bakhilin wa aqil wa namamin. Ada tulisan di surga, ada banner di pintu surganya, tulisan gede, surga diharamkan buat orang yang pelit, buat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan surga diharamkan buat orang yang mengadu domba. Naudzubillah. Makanya jangan pelit-pelit di masjid. Insya diajak. Yang pertama yang diajak oleh masjid masuk ke dalam surga adalah orang yang menginfakkan hartanya untuk aku ke masjid. Yang kedua, siapa yang akan diajak, siapa yang akan dibawa? Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Karena kata masjid, yang pertama adalah orang yang menginfakkan hartanya untuk aku, dan yang kedua yang aku ajak adalah mereka, orang-orang yang telah memakmurkan aku ke masjid. Mereka yang memakmurkan aku, yang menghidupkan aku dengan sholat berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Mereka datang menghidupkan dan mensyiarkan dan memakmurkan aku ke masjid. Sholat berjamaah, insya sholat berjamaah afdalu min sholatil fardhi bisab'i wa isrina darajah. Sembahyang berjamaah nilainya 27 kali bandingannya dengan orang yang tidak berjamaah. Sholat berjamaah nilainya lebih daripada orang yang 27 kali dia melaksanakan sholat berjamaah. Ya Allah. Tuh, yang kita mesti jaga orang yang memakmurkan masjid. Insya hadir, bukan hanya sholat berjamaah, dia hidupkan yang namanya masjid dengan berbagai macam taklim dan kajian ilmu. Ahlan wa sahlan. Rekan guru kita bagi Haji Munawwar Mukhtar, Ketua Majelis Ulama Indonesia PKI Jakarta, doai panjang umur walafiat. Alhamdulillah, berarti saya sampai sini aja ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terus nih, terus. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Jam 2. Benar jam 2. Kuat. Jam 2. Siap. Oke. Berapa duit? Dah. Al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani tulis dalam satu kitabnya Al-Husul lil Mu'minina minasyaitan salafun. Maka kata Imam Syihabuddin bin Hajar Al-Asqalani, beliau tuliskan satu tulisan Al-Husul lil Mu'minina minasyaitan salafun. Benteng buat orang-orang yang beriman, benteng buat orang-orang yang beriman dari segala macam bentuk gangguan-gangguan. Ada 3 kata beliau.
benteng buat orang yang beriman. Mohon maaf nih, sekarang ini banyak gak yang tidak senang terhadap Islam? Enggak, jawab yang tegas. Ada gak yang tidak senang sama Islam? Adakah orang-orang yang ingin menghentikan dakwah Islam? Ini lagi ramai sekarang. Betul? Ini guru kita lagi viral. Doain biar jadi menteri agama. Ini Masya Allah, sekarang ada rekayasa satu rencana yang begitu jahat. Orang-orang yang tidak senang kepada umat Islam. Sekarang ada wacana MUI pengen dibubarin. Saya tanya, setuju nggak kalau MUI dibubarin? Setuju nggak kalau MUI dibubarin? Siap jaga ulama, siap bela ulama, siap mempertahankan ulama. Ini sekarang kita lagi butuh-butuhnya sama ulama, karena memang kalau kita cinta sama Nabi, kalau kita benar-benar cinta sama Nabi, kita harus mampu menjaga, memelihara, dan juga kita harus menjaga daripada warisan daripada para Nabi. Betul? Warisannya harus kita jaga, kita pelihara, kita rawat. Apa warisan daripada Nabi? Bukan hanya Quran, bukan hanya hadis, tapi kata Nabi Muhammad, al-ulama masafihul ardi wa khulafaul anbiya wa warasati wa warasatul anbiya. Yang perlu kita jaga sekarang adalah guru-guru kita, ulama-ulama sebagai ahli warisnya para nabi. Betul? Ini masjid sekarang ini terang, alhamdulillah. Kenapa? Kenapa terang? Kenapa terang? Ya, gue juga tahu. Enakan terang apa enakan gelap? Enakan terang apa enakan gelap? Coba kalau terang kita bisa lihat, oh itu pintu, oh itu jendela. Betul? Karena terang kita bisa lihat, oh rumah perempuan, ini bapak-bapak. Terang bisa bedain kalau terang mana putih, mana biru, mana merah, mana hitam. Terang karena ada lampu. Kita butuh lampu yang menerangi kita. Betul? Kita butuh lampu kita untuk menerangi kita. Halo. Assalamualaikum. Saya orang terus. Enakan terang apa enakan gelap? Ini lampu kalau kita matiin, gelap. Kita butuh lampu yang bisa terangin kita, betul? Tapi ini lampu dunia, ini mah lampu dunia lah. Oh, ini lampu dunia. Sebagus-bagusnya ini lampu, secakep-cakepnya ini lampu, seterang-terangnya ini lampu. Ini hanya bisa nerangin masjid, betul? Lampu ini hanya bisa nerangin rumah kita, lampu ini hanya bisa nerangin kamar kita. Tapi lampu ini nggak bisa menerangi hati kita untuk dekat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Kita butuh lampu, sebagus-bagusnya lampu, semahal-mahalnya lampu, dia hanya bisa menerangi rumah kita doang. Belum lama saya ajak istri saya ke Matraman. Tahu Matraman nggak? Di Matraman ada pasar Kenari. Betul? Ada pasar Kenari. Terus di pasar Kenari banyak orang jual apa? Banyak jual apa? Saya ajak istri saya. Ini mohon maaf ya, istri saya perempuan.
Beb. Saya bilang, coba itu tanya tuh lampu kristal berapa harganya? Yang mana ini? Ditanya sama istri saya, oh itu lampu kristal berapa harganya? Yang mana ini? Oh ini harganya 45.500.000. Harga lampu 45.500.000. Lampu 45.500.000. Lampu 45.500.000. Itu duit 45.500.000 mahal apa murah? Kalau beli gado-gado 45 juta berapa banyak? 2 juta. Kita beli itu lampu 45 juta sampai kalau rumah bagus, indah, terang, tapi seterang-terangnya itu lampu hanya bisa menerangi rumah kita. Dia hanya bisa menerangi kamar kita, dia hanya bisa menerangi kantor kita, betul? Tapi dia nggak bisa menerangi hati kita. Kita butuh lampu, kita butuh cahaya yang bisa menuntun kita. Siapa? Al-ulama masofihul ardi. Ulama adalah lampu-lampu yang menerangi kita dekat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Amin ya rabbal. Doain guru-guru kita biar panjang umur, walafiat, para habaib, khusus Imamul Ummah, Habiban al-Mahbub, Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Mudah-mudahan Allah selamatkan beliau, lindungi beliau, Allah selamatkan. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Karena banyak ulama, mohon maaf saya tidak bisa panjang kalam. Dia nanti dilanjuti oleh guru-guru kita. Tapi insyaallah Ibu, Bu, Pak, insyaallah besok hari Kamis pagi jam 6. Hari Kamis jam 6 pagi di Indosiar dan di SCTV jam 6 pagi. Silahkan setel, insyaallah saya tidak ada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.